Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga yang menonton dalam keadaan sehat. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hak asasi manusia. Langsung saja, di sini ada definisi dan konsep dasar HAM. Pengertian HAM, hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir, tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, atau status sosial. HAM bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Kemudian ciri-ciri HAM. Di sini ada HAM memiliki beberapa ciri utama, yaitu inherent atau melekat pada diri manusia. Kemudian universal atau berlaku untuk semua orang di seluruh dunia. Tidak dapat dicabut atau tidak ada yang bisa menghilangkan hak ini. Dan tidak dapat dibagi-bagi. Semua HAM sama pentingnya. Kemudian lanjut. Di sini ada sejarah perkembangan HAM. HAM dimulai sejak Magna Carta, yaitu piagam yang membatasi kekuasaan Raja Inggris dan melindungi hak-hak bangsawan, dianggap sebagai salah satu tongkat awal perkembangan HAM. Kemudian yang kedua ada Bill of Rights, undang-undang yang memberikan hak-hak lebih luas kepada warga negara Inggris termasuk kebebasan berbicara dan beragama. Kemudian yang ketiga ada Deklarasi Kemerdekaan, menyatakan bahwa manusia diciptakan sama dan memiliki hak yang tidak dapat dicabut, seperti hak hidup, kebebasan, dan hak untuk mengejar kebahagiaan. Kemudian yang keempat ada Deklarasi HAM PBB, dokumen universal yang menjabarkan hak-hak dasar yang harus dimiliki oleh semua orang di seluruh dunia, yang menjadi landasan hukum internasional untuk HAM. Kemudian lanjut, di sini ada jenis-jenis hak asasi manusia. Di sini ada 3. Yang pertama hak sipil dan politik. Hak sipil dan politik meliputi hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, hak untuk memilih, hak untuk berkumpul, dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil. Kemudian yang kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak ekonomi, sosial, dan budaya mencakup hak atas pekerjaan yang layak, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Kemudian yang ketiga, hak kolektif, meliputi hak untuk menentukan nasib sendiri, hak atas pembangunan, dan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Kemudian lanjut di sini, pentingnya HAM dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada beberapa poin pentingnya. Yang pertama, menjamin kebebasan. HAM melindungi kita dari penindasan dan memberikan kebebasan untuk berpikir, berbicara, dan beraktivitas sesuai dengan keyakinan kita. Kemudian, yang kedua, menciptakan keadilan. HAM memastikan bahwa semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum dan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan. Yang ketiga, mendorong perdamaian. Dengan menghormati HAM, kita dapat mencegah konflik dan membangun masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif. Kemudian di sini ada pelanggaran HAM dan akibatnya. Di sini yang pertama ada diskriminasi, yang kedua ada kekerasan, yang ketiga ada penyiksaan, yang keempat adalah genosida. Baik, kita lanjut. Kemudian perlindungan HAM di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, menjamin hak dasar warga negara Indonesia, seperti hak untuk hidup, kebebasan beragama, dan hak atas pendidikan. Kemudian yang kedua ada Komnas HAM, lembaga negara yang bertugas untuk melindungi dan mempromosikan HAM di Indonesia. Kemudian yang ketiga, Pengadilan HAM, pengadilan khusus yang mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Kemudian lanjut, di sini ada peran kita dalam melindungi HAM. Di sini ada 3. Yang pertama edukasi, mempelajari dan memahami HAM serta menyebarkannya kepada orang lain. Yang kedua ada advokasi, mendukung dan memperjuangkan HAM melalui berbagai cara, seperti demonstrasi, petisi, dan kampanye. Kemudian yang ketiga ada partisipasi, seperti terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan HAM. Kemudian di sini ada studi kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Di sini ada beberapa tokoh yang menjadi korban daripada kekerasan HAM. Kemudian di sini kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah HAM adalah hak fundamental yang harus dilindungi oleh semua orang. Dengan memahami dan menghargai HAM,
kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, damai, dan sejahtera. Mari kita terus belajar, beradvokasi, dan berpartisipasi aktif dalam melindungi HAM di sekitar kita. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.